Silakan Banjis bantah. Dan saya nanti tunjukkan di mana Anda menyembah batu teos, dewa. Nanti lagi saya tunjukkan. Silakan. Buka mute-nya, Ini Pak, buka Alkitab Sabda mute-nya. ya. Alkitab Sabda, bukan editan-editan. Silakan Anda buka di Kisah Para Rasul 14:9. Ini kan terjemahan. Ya. Silakan Anda buka. Silakan. Silakan. Itu, wih, salah ya. Keren. Ayo Bang Frans, itu buka mute-nya. Bang, buka mute-nya Bang. Kalian yang ngemut kok sayang. Iya, makanya dibuka mute-nya. Mbak, ya saya bilang hubungan kita manusia, hubungan antara Buka mute-nya. Kenapa hubungan antara? Buka mute-nya, buka mute-nya. Buka mute-nya Bang. Dibuka Pak. Kan saya sudah Bang, itu menampilkan. mute. Saya sudah menampilkan data-datanya di dalam kitab saudara di Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Ini ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Ini Tuhan yang turun menjelma menjadi manusia. Jadi Paulus ini terinspirasi dengan ajaran-ajaran paganisme, dan memang sumbernya dari paganisme. Nah, di dalam Filipi 2 nomor 6 dan seterusnya, yang walaupun dalam rupa teos, ya, tak ulangi, yang walaupun dalam rupa teos tidak dianggap seteraan dengan teos, itu sebagai milik yang harus ditetapkan. Jadi di sini ini terjemahannya ini, ya. Nah, sekali kita masuk dalam Greeknya, coba. Ini teos Pak. Nah, bagaimana bahasa asli teos ketika diterjemahkan berbeda-beda? Nah, inilah karena Allah itu dimanapun berada, umat Islam di segala penjuru bumi tidak pernah berubah. Allahu Akbar tidak akan pernah berubah. Nah, ini berubah-berubah, tetapi yang sesungguhnya Tuhan Anda itu adalah teos. Digunakan Pak, pedelah dengan kitab saudara Pak. Ini sangat jelas ya, teos. Wah, kabur dia Bang Dalbo. Waduh. Naik mute. Ini siapa ini? Mau ini dia nih kayaknya. Si Gultom ini mau syahadat dia. Oke, Antala, selamat sore. Agama apa? Antala. Naik-naik di mute, langsung turun aja. Ngapain kok naik-naik di mute? Woi, kita mau diskusi woi. Jadi tolong jangan Kristen, yang agama Kristen. Maaf Bu, Kristen gak suka keroyokan ya. Ya, ayolah naik sini. Ayo. Naik-naik kalau di mute ngapain? Ya Allah ya Rob, turunlah kalian. Naik-naik mute, naik mute. Astagfirullahaladzim. Ayo naik, buka di damanmu, ayo. Kenapa naik-naik di mute? Ya Allah ya Rob, ngapain kalian minta naik?
Astagfirullahaladzim. Nih saya naikin lagi nih, dia berapa kali dia minta naik ini. Kalau naik itu langsung ngomong, jangan di mute. Oke, selamat sore Rayansa. Raya Ria buka mute-nya. Raya Ria buka mute-nya. Raya Ria. Ya Allah ya Rob, matian orang. Ayo pasien selanjutnya silakan naik. Kenapa kalian naik ke atas mau ngapain coba kalau naik ini mute? Wih, Ari Bowo naik Ciang. Gak bisa buka mute, kenapa? Bang Dalbo bisa, Bang Dalbo coba buka mute. Mute sendiri. Coba aku buka nih. Coba aku ini akhiri acara ya. Nah, oke. Ke mute sendiri. Nah, coba buka mute dah. Ari Bowo, selamat sore, agama apa? Halo, selamat sore. Agama apa, Bang? Nggak ada agama, Mbak. Oh, nggak ada agama, ateis berarti. Ya. Oke. Ini judulnya Yesus bukan Tuhan tuh gimana ini maksudnya? Ya ngapain Anda baca judul? Kan Anda nggak punya agama. Enggak, ini kan dongeng dari luar negeri ini. Oh, dongeng dari luar negeri. Iya. Iya kan? Iya kan? Nggak tahu, Pak. Anda nggak punya agama, ngapain bahas agama orang? Ya bukan. Ini judulnya ini Ya kan ini mau dongeng atau tidak itu gak urusan Anda karena Anda tidak punya agama. Ini kita bahas agama. urusan dong. Ini kan di Indonesia, Mbak. Iya kan Nah, kita tidak KTP-nya punya apa agama, ya, ngapain Pak? ada bahas KTP-nya agama? apa? KTP-nya, kolom KTP agamanya apa? Oh, di KTP Muslim. Coba naikkan Kristen 1. Supaya Yuk, dia yang diajar. Kristen naik silakan. Masa agama orang Kristen dibilang itu? Dongeng luar negeri. Daeng, selamat sore, agama apa? Daeng. Onde mandi. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Ini yang Islam pada minta naik. Aduh. Ini kenapa kok KTP. ramai benar ini? Oh, baru masuk room ini ya, Pak ya? Iya. Oke, follow simak boleh? aja. Izin follow boleh? Izin follow. Terserah Bapak. Terserah Bapak. Mau follow bayar, Pak. Itu Raya Ria naikkan. Raya Kristen atau Islam Raya? Raya Kristen atau Islam? Islam dia. Yang Kristen naik silakan. Taufik, selamat sore, agama apa? Selamat sore Bunda, agamanya Islam. Saya pengen si Dablo tadi tuh, bukan Dablo ya, siapa sih Gultom itu? Dalbo, Ada bukan tuh. Dablo. Coba baca Si baik-baik. Gultom. Enggak, itu coba baca dulu baik-baik. Baca dulu baik-baik. Coba baca dulu baik-baik itu apa? Dalbo. Bukan Dalbo. Salah. Baca pun susah kali. Tadi itu tuh si Gultom itu tuh pengen syahadat itu Bun, difokus itu Iya. Bun. Iya kan, Gultom. Yang mana mau syahadat ini? Itu si Gultom. Tadi udah pengen syahadat tapi banyak orang yang naik tapi yang debat-debat tadi dia aja tuh di bawah dia itu kasihan itu tuh pengen syahadat juga belum sempat. Yang mana orangnya Gultom. ini? Itu di Silakan. atasnya si Mas di samping aku. Ya coba suruh bicara. Gultom. Diperbesar itu. Bisa dia umurmu Gultom? Itu diperbesar. Nggak bisa. Nggak bisa diperbesar akun yang ini. Berapa umurmu Gultom? Aduh, nanya umur lagi. Enggak nanya berapa? Udah tua aku tuh, 30. Pas 30. Iya. Oh, berarti pas lah aku manggil adik kamu. Beda jauh kita 9 Dihitung bayi tahun. lagi itu Gultom, kalau dari sekarang syahadatnya dihitung bayi lagi kamu Gultom. Beruntung sekali kamu itu dilahirkan sebagai Kristen terus berpikir menggunakan otak terus masuk Islam.
seperti orang lahir lagi tanpa dosa. Kami itu udah diciptakan dari orang tua yang Islam dari awalnya, dari berdosa kami itu udah dari balil. Apa yang membuatmu belum mau masuk Islam, Gultom? Aduh, susah jawabnya itu, Dok. Apa? Susah jawabnya. Keluarga. Eksternal dah. Ya, berarti keluarga. Kau kan belum berumah tangga kan? Iya, belum. Hah, lebih susah lagi kalau udah berumah tangga. Berarti keluarga ini, orang tua kan? Iya. Aku nggak diakui anak. Waktu pertama Wah, masuk ngeri Islam kali. nggak diakui anak. Nggak datang di pernikahanku. Coba Bunda Berikan. diterangin perjalanan Iya, hidup nggak Bunda, datang Bunda. karena Mudah-mudahan ya bentar jadi Bang Taufik ini inspirasi saya lagi buat dia ngomong. itu. Bentar Bang Taufik ini saya lagi ngomong. Ya, saya nikah bahkan nggak datang di pernikahan, nggak disetujui dan nggak diakui anak. Oh, Ma. Emang kampungnya Itu di yang mana, pertama. Dok? Kalau kampung bapak Sibolga, kalau aku lahir di Medan. Oh. Jadi kampungku Medan, kampung bapak Sibolga. Kalau itu yang kau pikirkan, memang udah risiko itu. Udah risiko. Kita bakal nggak diakui, kita diusir, dari risiko. Jangan kau mengharapkan, aku kalau masuk Islam orang tuaku bahagia. Jangan harapkan. Jangan kau harapkan, aku nanti kalau masuk Islam pasti diterima orang tuaku. Jangan. Tapi itu berproses. Mereka menerimanya nanti ada prosesnya. Pertama, kalau kau menunjukkan akhlakmu yang baik di depan orang tua. Jadi orang tua akan melihat, oh tengoklah, udah masuk Islam dia kan. Tapi tengoklah, tetapnya kita disayangnya. Tetapnya kita dianggap orang tua, berarti bagus agamanya. Itu. Dan lama-kelamaan juga nanti orang tua akan luluh sendirinya. Karena tidak ada orang tua membenci anaknya selamanya. Tidak ada. Tidak ada. Semua itu berproses. Jadi kalau itu yang kau takutkan sekarang ya, nggak akan kamu mau masuk Islam, maka kamu di situ aja. Tapi gini loh, saya alhamdulillah, mama saya udah Islam, bapak saya udah Islam. Kami tinggal 2 lagi masih Kristen. Nah, di awalnya saya masuk Islam. Jadi nggak usah kamu terlalu banyak yang kamu takutkan. Yang penting kamu udah menyelamatkan diri, nanti tinggal kamu bagaimana menyelamatkan keluarga orang tua. Semua berproses. Satu pertanyaan itu, maaf. Halo, Iya apa? satu pertanyaan. Iya apa? Yang bikin itu yakin apa gitu? Yang bikin saya yakin di Islam ini, ya Allah. Karena memang Tuhan yang sesungguhnya itu, dia tidak akan menajiskan dirinya untuk keluar dari kelamin. Tuhan yang sesungguhnya dia tidak akan menampakkan dirinya. Coba kalau kita ini yang melihat, saya misalnya saya berdoa. Lalu saya melihat Tuhan itu, ternyata Tuhan itu punya kaki, punya tangan. Ini sama seperti kita. Artinya nggak ada hebat-hebatnya Tuhan itu. Kan sama seperti kita. Jadi Tuhan yang sesungguhnya itu tidak kelihatan. Nah itu yang membuat saya tetap bertahan di Islam. Dan yang paling keren, kamu tahu nggak kultur Islam ini yang paling keren, sekeren-kerennya. Kalau kamu mau belajar, kamu baca di Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada kamu di situ menemukan satu data bahwa Yesus menjanjikan surga bagi orang Kristen. Tidak ada. Bahkan kalau kamu mau belajar ya, Yesus tidak mengenal orang Kristen. Yesus tidak membawa ajaran Kristen. Ini akun memang agak susah tuh diperbesar, cuman bisa memperbesar host. Jadi kalau saya bilangnya, nih, di Kristen, Izin Yesus sebentar, itu Bunda, kan, ya. Saya mau makan dulu, lanjut dulu, standby. mau ngapain? Makan. Jangan kau makan babi ya. So, kalau kita mau mikir ya Gultum, Yesus itu kan orang Yahudi dan Yesus itu dari Israel. Bahkan Yesus untuk orang Bani Israel. Lalu kalian ini dari mana? Coba kamu Mas. mikir.
Halo, maaf motong pertanyaan. Halo. Iya apa bang langsung ngomong. Saya kalau diam langsung berarti membiarkan ada ngomong apa? Kenapa kok melarang orang memakan babi? Pertanyaan gak penting adalah dengar ya Gultom ya. 99% itu orang Yahudi tidak menuhankan Yesus. 99% itu orang Israel tidak beragama Kristen dan menyembah Yesus. Lalu Kristen ini dari mana? Kau Protestan kan Gultom? Protestan itu yang membawa siapa? Martin Luther. Kok bisa-bisanya kau percaya sama Martin Luther? Dia siapa? Dia rasul. Di mana ada catatan di dalam Bible Martin Luther itu rasul? Kok bisa-bisanya kalian mendengarkan si Martin Luther ini? Kok bisa-bisanya? Tiba-tiba datang si Martin Luther ini tidak terima tentang kekatolikan, ya, mengenai tentang Katolik ada yang dia tidak terima. Lalu dia protes begini, begana, begono. Jadilah kalian Protestan. Lalu Protestan ini mau-maunya ikut-ikutan percaya sama si Martin Luther. Kok patuh kalian? Seharusnya kan lebih patuh kalian kepada Bible, bukan kepada Martin Luther. Jelas di dalam Bible tidak ada Yesus mengajarkan ke gereja di hari Minggu. Lalu kok pergi ke gereja? Coba, siapa yang nyuruh? Martin Luther. Kok bisa-bisanya? Itu coba kamu pakai di akal kamu di situ Gultom. Coba kamu pakai. Jadi kalau kamu, menurut saya Gultom, kalau kamu sudah bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia, mana yang disembah. Kalau kamu udah bisa membedakan, apalagi yang kamu ragukan? Apalagi? Sayang loh, umur gak ada yang tahu, itu pertama. Kedua, jangan sampai kau tersesat jauh. Padahal kalau kamu belajar, baca aja Bible-mu sampai habis. Terus ketiga, jangan takut hanya karena nanti tidak diakui atau diusir oleh orang tua. Ingat Gultom, yang memberikan kau nafas, yang memberikan kau makan itu Allah. Kau takut diusir, kau laki-laki. Kau tinggal minta sama Allah, ya Allah aku sudah tidak punya apa-apa. Ya Allah aku patuh akan firman-Mu, tapi aku sekarang tidak punya apa-apa. Tolong berikan aku tempat tinggal. Allah akan kasih. Apalagi kalau hanya takut diusir, aduh, Gultom. Kalau laki-laki, aku di perantauan ini 10 tahun Gultom, di Tanjung Pinang, di Batam 3 tahun, 13 tahun aku merantau. Perempuan sendiri lagi berantau, sendiri. Kau bayangkan ini perempuan coy, sendiri di perantauan. Silakan Gultom. Kalau masalah merantau, aku merantau juga, Mbak. Nggak sama orang. Wah, apa lagi? Cuma hubungan sama orang tua itu dari renggang dan juga sama saudara-saudara lainnya. Karena aku ada saudara kandung. Kalau kita katakan itu yang paling tua lah. Saudara perempuan yang paling tua. Dia tuh masuk Muslim dia. Tapi begitu dia masuk Muslim, dia nggak pernah pulang, udah 20 tahun lebih, 30 tahun dia merantau nggak pernah pulang. Jadi itu yang nggak mungkin, karena mungkin dah keping nggak 30 tahun sih geleng nggak dah Meksiko lah, saya dah nggak muli geleng nggak, saya naik Jepang, dia dah memang nggak tolong dunia. Jadi itulah yang ditakutkan kawan mama orang tua. Nanti karena gini toh, kita sama-sama orang Batak sudah itu pasti udah tahu. Apalagi aku cerita dikit ya nih. Aku kampungku dari Toba, udah tahu lah itu Toba, Pulau Samosir itu penduduknya semua di situ masih Batak Kristen keras di situ. Jadi kalau contohnya ada yang merantau terus pulang kampung, contohnya di perantauan jadi mualaf terus dia pulang kampung, ada yang pakai jilbab contohnya pas pulang kampung, itu hal yang tabu di kampung saya itu, yang pemandangan yang nggak pernah dipandang orang gitu. Jadi
sampai jadi kalau orang lewat itu ditengok aja terus sampai orangnya hilang gitu kan. Jadi dan ada juga ini mana gue bilangnya, di kampung saya itu kalau ada yang merantau terus malah pulang kampung ke kampung gitu, itu terkesan dibenci sama tetangga, sama orang tua, sama keluarga, semua lah. Memang Muslim di Pulau Samosir tuh ada tapi sedikit. Kalau di Pulau Samosir tuh Muslim tuh minoritas, sangat minoritas gitu kan. Jadi terkesan kalau di Samosir di kampungku, kalau masyarakat dominan ya, didominasi ya, bukan nggak aku bilang semua jangan. Tapi Rata-rata dominasi lah lebih bilang. banyak. Rata-rata lebih banyak penduduk Pulau Samosir itu memandang Islam ini jelek. Rata-rata. Iya, karena itu tadi. Ada yang anaknya mualaf, nggak pernah pulang, sampai orang tua yang meninggal pun nggak pulang. Ada anaknya mualaf, begitu pulang kampung nggak mau makan di rumah, malah bawa kompor sendiri, masak di mobilnya sendiri. Ada orang yang merantau mualaf pulang kampung itu nggak mau lagi nggak mau lagi makan di rumah orang tuanya. Itu malah malah dibawa kompor gasnya di mobilnya, dibawa berasnya, dibawa air minumnya. Ada loh tetanggaku itu toh di Pulau Samosir sana. Jadi dari situ pikiran-pikiran lebih banyak, orang di Samosir itu lebih banyak menilai kalau Islam ini jelek. Itu. Oke, saya paham itu, Gultom. Nah, kenapa kamu tidak mengambil contoh salah satunya kamu sendiri? Soalnya kan kamu udah tahu, misalnya kalau memang misalnya ini contoh ya, kamu sudah tahu ternyata Islam itu benar dan saya masuk Islam, dan kamu tidak melakukan seperti yang mereka lakukan, dan kamu lah kasih contohnya. Aku minum di rumah mama aku, kenapa rupanya? Aku makan di rumah mama aku, kenapa rupanya? Udah Islamnya aku. Kau yang terlalu fanatik, tinggal gituin. Kenapa kamu nggak kasih contoh ke diri kamu sendiri? Sama seperti saya juga mengalami yang kamu katakan itu. Di tempat tinggal, kalau kumpul lah kami akan sinaga itu semua di Sibolga. Kalau kumpul, saya tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Saya tetap berkumpul, saya tetap satu gelas sama abang saya, kakak saya bahkan kami sepiring. Masalahnya di mana? Kalau hanya karena orang, tapi memang keluarga kami, misalnya Naboru kami ya, pulang kampung ke rumah Naboru memang nggak makan babi. Jadi dia kalau babi itu memang nggak pernah dimasak gitu. Jadi kita tahu itunya. Nah, kalaupun memang ada saudara mereka menakutkan itu masalah, itunya bekas babi, itu kalau bekas babi kan bisa dicuci pakai pasir lalu digunakan lagi. Nah, kalau itu yang kamu takutin, kamu yang kasih contoh lebih baik dari mereka. Kayak saya kasih contoh. Saya kalau pulang ke Medan itu, kenapa saya nginap di hotel? Karena kakak saya sudah berkeluarga, kamarnya cuma 2, dia sama anaknya. Saya tidur di ruang tamu kan gak enak, karena saya punya abang ipar. Begitu juga orang tua. Gitu, jadi saya harus nginap di hotel. Tapi kalau dalam makan, kami makan bareng. Jalan kami bareng. Nah itu. Jadi nggak usah kamu berpikir jauh tentang orang, justru kamulah yang mempraktekkan itu. Lakukan. Kalau kau lihat tetangga kau, wah makan aja sampai bawa piring, kau lakukan kok makan di rumahmu. Itu loh. Jadi jangan kamu melihat agama itu dari seseorang, tapi lihatlah dari agama itu dari ajarannya. Jika ajaran itu sudah benar, apalagi? Kalau kamu melihat orang, gak ada yang sempurna manusia ini bro, gak ada yang sempurna. Bahkan Yesus saja tidak sempurna. Kenapa aku katakan Yesus tidak sempurna? Dia tidak punya istri. Kan bagi kalian, Yesus tidak menikah, ya kan gak sempurna namanya. Kalau dia sempurna, ya dia punya istri dong. Nah itu, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi jangan kamu melihat orang, karena kalau kamu melihat orang gak akan ada habisnya bro. Gak ada habisnya. Orang itu akan berusaha melakukan kesalahan. Sama halnya gini bro, karena saya pribadi, saya tidak pernah misalnya contoh,
kita bilang ada orang A, si A ini hebat, bagus sekalipun dia ulama, saya tidak akan menjadikan dia panutan saya. Kenapa? Karena jika dia nanti melakukan satu kesalahan, saya kecewa. Makanya di dalam Islam panutan itu 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Rasulullah, yang ketiga para sahabat. Karena apa? Mereka tidak akan bikin kita kecewa. Jelas Al-Quran itu tidak akan mengecewakan. Jelas Rasulullah tidak akan mengecewakan. Dan kita bahkan kita melakukan apa yang dilakukan Rasulullah, yaitu namanya sunnah. Jelas para sahabat juga tidak mengecewakan. Maka inilah jadi penanutan. Nah ini, jangan nih, ada orang hebat, ulama, saya tidak akan menjadikan dia panutan saya. Kenapa? Seandainya dia melakukan kesalahan, saya takutnya ikut-ikutan menghujatnya, menghinanya. Jadi lebih baik saya tidak menjadikan dia panutan. Nah begitu juga dengan kau Gultom. Kalau kau bilang tetangga begana begono begini, lakukan apa yang baik bagimu dan jangan kamu lakukan apa yang tidak baik bagimu. Jika kamu melihat tetanggamu seperti itu, kamu lakukan, kamu tuju. Kalau perlu kamu di Samosir itu tunjukkan, yang betul ini kayak gini bro, ya mentang-mentang kau udah Islam, sampai piring mama kau pun kau cuekin. Aku aja Islam, masuk Islam aku pakainya piring mamaku. Kalau takut masalah babi, bersihkan dulu pakai pasir, udah aku cuci pakai sunlight, makan aku. Kau bilang kayak gitu. Siapa tahu dengan apa yang kau praktikkan itu, maka mereka pun mempraktikkan hal yang sama. Gitu loh Gultom. Jadi nggak usah sesuatu hal itu terlalu jauh kau menakutkannya, terlalu jauh kau berpikir yang bukan-bukan. Begitu. Silakan Gultom. Gini itu, kalau menurut aku itu, Gultom ini kan lelaki. Kalau lelaki jadi lelaki yang seutuhnya, punya pendirian yang kuat, nggak perlu, jangan dilemah-lemahkan. Kalau kita memang laki-laki, ya harus jadi laki-laki. Harus sikap Mas tegas Komong, mengambil keputusan. Mas Komong, ini siapa sih nama kau pun tadi kemarin sia-sian, sekarang sih ngomong. Dengar ini, gini, kalau saya ini ya, apa yang dia lakukan si Gultom itu, saya rasa hampir semuanya orang mualaf seperti itu. Karena gini bang, kita tidak bisa berbicara, kita tidak ngalamin. Karena abang nggak ngalamin, karena saya dulu mengalami yang ditakuti si Gultom ini, saya alamin waktu itu. Saya alamin. Wah, jadi Cuman kayak gini, fanatik namanya. Cuman gini itu kan walaupun sebagai perempuan kita salut, itu punya pendirian yang kuat, yang kokoh gitu. Apapun resikonya, kita salut sama itu punya pendirian gitu. Ya, apa yang kita yakini itu kuat dengan pendirian itu. Masa seorang perempuan aja punya pendirian yang kuat, yang kokoh, masa Gultom laki-laki harus lemah? Jangan lemah kalau menurut aku. Kalau memang AA, kalau memang BB harus tegas, jangan ragu, jangan bimbang. Harus tegas. Kalau lemah cukup satu aja ya. Kalau lemah cukup satu aja, yaitu syafatmu aja lemah ya. Maaf. Oke, lanjut Gultom silakan. Lemah sahwat toh. Lanjut. Itu sudah pasti lemah itu ya. Alah. Lanjut. Adanya anakku toh, nggak lemah sahwat aku, ada anakku. Oke, jadilah silakan tanggapin Gultom. Aku no komen lah kok. No comment itu sih derita lu. Ya, karena memang Ya, itu gini makanya. toh, untuk Gultom, kita sebagai laki-laki Gultom harus. Lae. Iya. Kalau sama laki-laki lae, bukan itu. Iya, taunya aku. Tadi manggilnya itu Gultom. Itu apa Gultom? Kita sebagai laki-laki harus punya pendirian kok yang kuat. itu? Iya. Lae, Gultom, itu, lae. Gultom. Taunya aku. Lah. Biasanya aku buru naga gabung di kedai tua. Ya, Biasanya aku dulu berkawan. Ayolah, lanjut. Pahamnya aku. Apa le Gultom? Kita sebagai laki-laki harus punya pendirian yang kuat, yang kokoh. Karena kita akan menjadi pemimpin sebagai laki-laki itu. Kalau laki-laki itu kalau harus AA, kalau harus BB, jangan ragu, jangan bimbang. Harus punya pendirian kita sebagai laki-laki. Ya aku belum pernah lah seberapa lama aku di lab Komal seperti ini. Aku belum pernah lah mengatakan aku mau mualaf, belum pernah sama sekali. Iya, belum. Cuman aku yang kadang orang kita inilah. Karena kenapa dikatakan kayak saya pribadi saya mengatakan ini si Gultom ini kayaknya dia mau mualaf, dia mau sadar dia. Karena dia ini
ya benar, dia sudah menerima Yesus itu utusan dari situ. Jadi dia sudah belajar, memang dia utusan, nah gitu. Dia bukan Tuhan. Nah di situ jadi yang membuat saya inisiatif saya sendiri, ini mau syahadat ini ya gitu. Tapi ini Gultom, bahkan saya tuh kalau pulang kampung itu bukan cuma kakak saya loh, bapak saya juga cerita ke orang-orang. Apa cerita bapak? Ini, oh anakku Islam begini-begini, cerita orang kan, disambung bapakku. Anakku mana ada panati dia. Kalau pulang boruku itu, makannya kami sama. Tanya, satu piringnya kami kan diajaknya aku makan di luar, satu piringnya kami, gitu. Jadi kayak kita sebagai anak ya senang dong dipuji bapak sendiri, bahkan kakakku. Datang kakak. Tapi sekarang ini alhamdulillah kakakku udah ngerti. Udah ada ngertinya. Jadi ngerti dia tuh kayak yaudahlah Mas Sandi, kalau kau nanti aku masak di rumah mama aja, kalau kau nggak mau masak di rumah aku tahunya aku. Gitu. Tapi dia ngerti. Jadi alhamdulillah karena kita sudah memberikan pelan-pelan dan dia ngerti.